Siapa yang tidak mengenal lipstik atau pewarna bibir, terutama bagi kaum wanita ya guys. Barang sekecil ini penting banget supaya tampilan selalu cantik di depan doi. Hehehe. Salah satu produk kosmetik bibir ini tentunya sudah menjadi barang wajib bagi para kaum hawa. Selain bisa mempercantik wajah, lipstik juga berguna untuk menyamarkan wajah yang terlihat kusam ataupun pucat. Bener gak nih girls? Tapi, tahukah kamu di balik manfaatnya ini ternyata lipstik memiliki beberapa fakta yang jarang diketahui oleh banyak orang. Penasaran gak sih kira-kira siapa ya yang pertama kali menemukan lipstik dan bagaimana sih cara pembuatan pewarna bibir ini? Ini dia 5 fakta tentang lipstik. Wah guys, ternyata pada zaman Mesir kuno pewarna bibir sudah digunakan ya. Namun bukan sebagai riasan wajah seperti saat ini ya, melainkan pewarna bibir saat itu digunakan untuk menandakan status sosial atau kedudukan. Karena itu di masa Mesir kuno bukan hanya perempuan saja yang mengenakan pewarna bibir, namun juga pria loh. Industri lipstik terus berkembang sejak pertama kalinya diciptakan secara komersial dan pertama kali diciptakan dalam sebuah tube silinder oleh Maurice Levy tahun 1915. Wah, berapa tahun yang lalu tuh guys. Nah, sejak saat itu lipstik terus berkembang dari masa ke masa hingga era modern. Lipstik yang dahulu identik dengan warna merah, tapi sekarang sudah memiliki beragam warna dan juga keunggulan bahan yang sangat berkembang. Pewarna bibir pada era Mesir kuno hingga kejayaan Ratu Elizabeth I ternyata terbuat dari timah putih loh guys. Timah putih ini dapat membahayakan nyawa loh. Pasalnya, zat ini dapat membunuh pemakainya secara berlahan. Berbeda dari zaman Cleopatra, pada masa Yunani kuno, perempuan yang mengenakan pewarna merah justru merupakan para pekerja seks komersial. Pada masa tersebut, pihak gereja pun mengeluarkan aturan bahwa para pekerja seks atau wanita penghibur akan dihukum jika tidak mengenakan pewarna bibir di area publik loh. Namun, usai Ratu Elizabeth I yang kembali mempopulerkan bibir merah di tengah peraturan dan larangan pewarna bibir oleh pihak gereja di Eropa, sejarah lipstik terus berkembang. Pada saat itu, perempuan di Amerika Serikat menuntut haknya di New York. Lipstik yang memiliki stigma buruk kemudian menjadi simbol emansipasi wanita yang digalakan oleh Elizabeth Cady Stanton, Charlotte Pankins Gilman, dan banyak para feminis lainnya di aksi protes NYC Suffragettes. Setelah perkembangan zaman, akhirnya lipstik dikembangkan terutama dalam bahan-bahan khusus untuk pembuatannya. Pembuatan lipstik melibatkan kombinasi berbagai bahan, termasuk lilin, minyak, pigmen warna, pelembab, dan bahan-bahan lainnya, untuk menciptakan formula yang sesuai dengan kebutuhan produk. Lilin sebagai bahan dasar dalam pembuatan lipstik yang memberikan kekakuan dan kestabilan produk. Beeswax dan Carnauba wax adalah dua jenis lilin yang umumnya digunakan. Lilin juga membantu lipstik tetap kokoh pada suhu ruangan dan memberikan struktur yang diperlukan. Sedangkan minyak adalah bahan pelarut yang memberikan kelembutan dan kemudahan aplikasi pada bibir. Minyak yang umum digunakan termasuk minyak mineral, minyak biji-bijian seperti minyak almond dan minyak jojoba, dan memiliki nabati lainnya. Minyak juga membantu memberikan kelembutan dan kilau pada lipstik. Tidak lupa juga pigmen warna. Pigmen-pigmen ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik sintetis maupun alami. Pewarna sintetis sering digunakan untuk menciptakan warna yang tahan lama dan beragam. Untuk memberikan kelembutan dan kenyamanan pada bibir, lipstik umumnya mengandung bahan pelembab seperti sea butter, cocoa butter, dan vitamin E. Bahan-bahan ini membantu mencegah bibir kering dan pecah-pecah. Proses pembuatan lipstik melibatkan pencampuran proporsi yang tepat dari bahan-bahan tersebut.
Campuran kemudian dipanaskan hingga meleleh dan dicetak ke dalam bentuk lipstik. Setelah mendingin dan mengerah, lipstik kemudian dikemas dalam wadah yang sesuai. Lipstik tentu perlu mengandung bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur. Beberapa bahan pengawet umum melibatkan paraben atau bahan pengawet alami seperti vitamin E. Guys, lipstik pada umumnya dianggap aman digunakan jika digunakan dengan bijak dan sesuai petunjuk pemakaian. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan lipstik, dan sebagian orang mungkin mengkhawatirkan beberapa aspek seperti bahan kimia yang terkandung di dalam lipstik. Beberapa lipstik mengandung bahan kimia tertentu seperti pewarna sintetis, pengawet, dan bahan tambahan lainnya. Meskipun otoritas regulasi seperti FDA biasanya memantau keamanan bahan-bahan tersebut, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi atau iritasi kulit. Ada juga beberapa pendapat mengatakan berbahaya karena mengandung bahan berbasis hewan, seperti lilin lebah atau pewarna yang berasal dari serangga kokniel. Bagi mereka yang memilih gaya hidup vegan atau ingin menghindari produk yang mengandung bahan dari hewan, hal ini dapat menjadi kekhawatiran. Beberapa orang juga mungkin mengkhawatirkan lipstik dapat mengandung jejak logam berat di dalam lipstik seperti timbal atau merkuri. Meskipun umumnya dalam jumlah yang sangat kecil dan dianggap aman, pemakaian dalam jangka panjang yang berlebihan mungkin meningkatkan resiko. Tidak hanya itu, lipstik yang digunakan secara rutin dapat menjadi tempat bagi pertumbuhan bakteri. Penting untuk menjaga kebersihan lipstik dan menghindari berbagi lipstik dengan orang lain untuk mengurangi resiko kontaminasi. Nah guys, untuk mengurangi resiko potensial, penting untuk melakukan tips berikut ini dalam penggunaan pewarna bibir ya. Sangat penting untuk memperhatikan penggunaan produk berkualitas. Pilih lipstik dari merek yang terpercaya dan telah lulus uji keamanannya ya guys. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa pada lipstik. Hentikan penggunaan lipstik setelah melewati tanggal kadaluarsa untuk menghindari resiko kontaminasi atau perubahan bahan kimia. Cuci tangan sebelum pemakaian juga menjadi hal penting. Pastikan tangan kamu bersih sebelum mengaplikasikan lipstik ya guys. Sangat penting memperhatikan kebersihan seperti menghindari berbagi lipstik atau alat aplikator dengan orang lain ya. Lakukan tes alergi jika kamu memiliki kulit sensitif atau alergi tertentu. Lakukan tes kecil terlebih dahulu untuk memastikan tidak terjadi reaksi negatif ya guys. Guys, selalu bijaksanalah untuk membaca label, memahami bahan-bahan yang digunakan, dan jika kamu memiliki kekhawatiran khusus, berkonsultasilah dengan dokter atau ahli kecantikan ya. Nah guys, itu dia 5 fakta tentang lipstik. Tapi tunggu deh, di zaman sekarang kan banyak banget jenis pewarna bibir seperti lipstik, lip tint, lip gloss, lip balm, dan lain sebagainya. Kira-kira bahan pembuatannya sama nggak ya guys? Coba deh komen di kolom komentar kalau kalian lebih tahu supaya jadi kamus pengetahuan bagi kita semua. Guys, jangan lupa buat support channel Kamusi Warga dengan subscribe, like, dan bagikan video ini ke media sosial kalian ya. Thank you for watching.